Hai, welcome back to my channel. Thank you udah ngeklik video ini dan balik lagi ke video budgeting aku. Nah, jadi di sini aku mau budgeting evaluasi pengeluaran aku di bulan Juni ya. Jadi ini evaluasi terakhir aku di bulan Juni 2022. So gimana nih kabar keuangan teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Semoga kita masih kebantu karena kita sudah melakukan budgeting di awal. Oh ya, di sini aku bakalan cek dulu untuk sisa-sisa yang ada di dompet pintar aku dan juga di dompet kecil aku ya. Nah, kalau udah budgeting kalau mengumpulkan sisa kayak gitu happy banget ya. Oke, jadi di sini aku mau kasih tahu kalian sebelum aku catat sisa keuangan aku mau kumpulkan dulu nih recehan 2000-nya karena aku bikin challenge baru. Jadi aku bikin challenge baru, challenge 2000. Nah, aku kan nggak tahu tuh. Aku pengen bikin challenge ini, tapi aku nggak tahu mau bikinnya tuh pemasukannya dari mana. Jadi setelah aku pikir-pikir, sebaiknya sebelum aku catat sisa budgeting aku, lebih baik aku keluarkan dulu sisa-sisa yang ada 2000-nya, lalu aku tinggal simpan. Jadi untuk pengisian challenge ini mungkin akan aku lakukan terus di akhir ini ya, akhir bulan. Jadi setiap aku mau evaluasi, aku pasti bakal keluarkan dulu sisa-sisa 2000-nya. Semoga ini juga bisa memotivasi aku supaya bisa menabung lebih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, kalian juga bisa terapkan cara ini. Yang bingung-bingung ya, yang bingung-bingung seperti aku gitu ya, dapat pendapatan dari mana? Karena kan gajian cuma sekali sebulan. Jadi menurut aku kayak gini caranya lebih efektif. Oke, jadi di sini setelah aku cek, di sini aku berhasil ngumpulin sebanyak 12.000 ya. Jadi ada 12.000 gitu aku dapatnya di bulan ini. Gak apa-apa, dikit-dikit dulu, yang penting moga-moga lama-lama jadi bukit gitu. Oh ya, by the way, di sini untuk penyimpanan uang ini aku nanti akan simpan di kotak bekas wafer aku ya. Oke, jadi sebelum aku simpan ke kotaknya, di sini aku akan hitung dulu berapa di sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi di sini ada 12.000. Jadi aku bakalan coret di kotak yang udah aku sediakan untuk challenge ini ya. Jadi aku bakal coret sebanyak 6 kotak untuk tabungan ini. Aku bakalan stabiloin 6 kotaknya. Jadi setiap 2000 ini aku gak akan masukin ke catatan aku yang di catatan budgeting. Aku bakal catatnya di sini aja ya. Nah, ini the power of 2000 aku udah tulis. Jadi kotak ini kalau penuhnya itu ada senilai 500.000. Lumayan ya. Kalau seandainya ini bisa penuh, aku pengen beli logam mulia kayak gitu ya. Pokoknya ini challenge-nya tantangan untuk aku, jadi uangnya untuk aku juga. Nah, uangnya aku bakal simpan di kotak wafer ini karena menurut aku kalau kita punya barang yang barang yang nggak kepake tapi bisa kita gunakan, itu mungkin lebih baik ya daripada kita beli. Tapi kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa juga beli supaya mempercantik. Tapi menurut aku selagi ini bisa dipakai, ya udah kita pakai ini aja. Paling nggak kan kita bisa menghemat keuangan kita juga kan. Oke guys, sekarang saatnya kita isi tabel sisa keuangan di bulan Juni ya, untuk dompet pintar dan juga dompet pribadi aku. Aku bakal tulis di sini berapa sisa yang aku dapatkan di bulan ini untuk membantu aku mengisi sinking fund di bulan Juli besok ya.
Oke, di sini untuk kategori pertama kita akan mulai dulu dari jajan anak. Jadi ini sisa belanja anak aku ya. Kita akan cek ini sisanya ada berapa. Kita hitung sama-sama ya. 10, 15, 20, 21. Jadi ada 21.000 lagi sisanya. Lumayan ya. Soalnya anak aku itu meskipun aku udah belanja bulanan, dia tetap wajib gitu ke kedai. Ada yang samaan gak sih? Kalau enggak dia ngamuk gitu, dia bakalan nangis karena udah jadi kewajiban karena kakeknya yang ngajarin gitu ya. Kalau aku sih nggak mungkin ngajarin kayak gitu. Lanjut kita akan cek untuk sisa uang bensin. Nah yang bensin ini aku rasa sih udah cukup ya. Jadi ya kalau seandainya nanti Juli butuh, aku bakal pakai yang Juli dan aku akan ganti nanti ketika aku udah gajian ya. Sini cek 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Masih ada sisa 28.000 lagi untuk kategori bensin. Dan kalau seandainya nanti awal Juli aku belum gajian, aku bakal pakai lagi yang ini. Tapi nanti ketika aku gajian, aku bakal ganti ya teman-teman. Jadi sementara aku bakal taruh dulu di sini, aku belum bisa ambil uangnya. Oke, untuk data, pakai data dan pulsa, ini nggak kepake sama sekali, masih sesuai budget awal, itu masih 100.000 ya. Karena kemarin aku ke Grapari ganti 3G ke 4G, jadi aku dapat bonus kuota gitu loh. Oke, untuk bebas ini atau uang jaga-jaga itu kepake kemarin, jadi ini masih ada sisanya 51.000 lagi ya. Aku lupa itu kepake untuk apa, pokoknya kemarin kepake sama aku gitu. Oke, lanjut untuk ini uang iuran itu masih ada sisa 15.000 lagi, tetapi yang aku catat hanya 5.000 aja ya teman-teman, soalnya yang 10.000-nya itu adalah uang denda aku yang belum aku bayarkan, jadi nanti aku bakal bayarkan. Jadi uang 10.000 nggak aku masukin ke catatan, ini hanya uang untuk yang 5.000-nya aja yang aku catat. Oke, ini di kategori ini masih ada uang ya, tapi itu bukan uang aku, itu uang titipan dari neneknya Quincy untuk dia. Jadi menurut aku nanti aku akan masukin ke tabungan anak gitu. Dan ini uang untuk bayar Shopee Pay Later aku. Jadi aku taruh di sini dulu karena nanti sebelum awal Juli aku bakalan langsung bayar ya. Oh ya, di sini aku nggak liatin ya kalau ada uang jajan aku dan aku belum masukin ke situ. Jadi uang jajan aku tuh masih sisa 100.000 ya teman-teman, cuman aku belum masukin dan aku mungkin kelupaan. Nanti pas gajian aku bakalan revisi ya. Ini untuk belanja pasar masih ada 100, 200, 300, 10.000 lagi ya. Nah untuk jajan pasar ini aku kemarin juga cuman belanja pergi makan keluar aja sama suami aku ya. Suami aku kemarin ada pulang sebentar, jadi kita cuma makan-makan di luar. Aku nggak bisa masak, aku nggak sempat masak gitu. Dan ini masih ada 151.000 lagi untuk belanja bulanan. Dan untuk gas dan bensin itu masih utuh ya, 85.000 karena aku nggak masak teman-teman. Suami aku tuh kemarin tuh sibuk banget di pabrik, jadi dia jagain pabrik gitu. Jadi dia makan di sana kali gitu ya. Jadi dia karena dia nggak pulang, dia makan di sana, makanya uang belanja aku tuh bisa hemat. Sedangkan aku tuh makannya di kantor gitu. Jadi aku jarang makan malam kayak gitu ya. Kalau suami aku pulang aja baru kita makan gitu. Dan untuk beras itu masih utuh 100.000 karena aku nggak masak ya teman-teman. Dan untuk popok anak itu masih ada 100, 10, 15, 100, 10, 15, 16, masih ada 116.000 lagi. Jadi kemarin sebenarnya nggak kepake, tapi kepakainya kayaknya untuk bayar Shopee Pay Later, aku ambil dari sini gitu karena aku nggak ada uang lebihnya ya. Dan untuk susu anak kemarin masih kurang, jadi masih ada 70, 81.000. Dan untuk susu ini juga kemarin kepake untuk beli Shopee Pay gitu, untuk bayar Shopee gitu. Aku kemarin ada COD-an gitu ya. Dan ini uang abang aku dan aku nggak akan usik ya, cuman karena abang aku cuma nebeng gitu, numpang pegangkan gitu.
Oke, jadi ini aku akan hitung dulu ya. Oke, di sini menjelang aku ngitung, aku mau jelasin, aku sama suami aku itu sama-sama bekerja, dan gaji aku dengan gaji suami aku itu aku gabung, dan aku akan melakukan pembayaran bulanan melalui gaji kami berdua. Tetapi kalau untuk bonus itu yang ada bonusnya cuma aku sendiri, dan untuk bonus itu aku nggak masukin ya teman-teman ke dalam gaji bulanan aku. Kenapa? Karena kalau untuk bonus itu aku keluarkan, karena untuk bonus itu aku nggak record ya, aku nggak kasih tahu juga ke kalian berapa nominalnya, karena aku jadikan itu tuh seandainya kalau ada acara nikahan, acara apa-apa gitu, itu kan butuh dana yang besar, nanti aku akan gunakan dari situ. Dan untuk yang bonus aku juga bisa aku gunakan sebagai sedekah atau apa kayak gitu ya. Jadi itu tuh yang kayak pribadi, yang privat, yang aku nggak perlu kasih tahu. Jadi ini sisanya ada 1.048.000 lagi. Nah ini lumayan banget ya, tapi ini nggak termasuk sisa jajan aku ya. Nah sisa jajan aku nih kemarin kayaknya aku lupa masukin, jadi aku belum termasuk yang sisa uangnya aku gitu. Kalau uang aku tadi sisanya 100.000, dan 100.000 tuh nanti aku akan masukin ke saving challenge yang sisa uang akunya. Oke, di sini aku akan double check ya, aku hitung ulang lagi supaya memastikan itu tadi hitungan aku benar atau enggak. Jadi kayak gitu ya teman-teman, aku sama suami aku tuh seperti itu. Jadi ini yang aku budgetingkan ini itu hanya uang kebutuhan untuk rumah tangga kami. Kayak suami aku juga bukan berarti suami aku nggak aku kasih uang ya. Suami aku tuh juga punya uang gaji dia sendiri yang aku anggap itu sebagai pegangan dia, kurang lebih 1 juta. Jadi 1 jutaan itu kayak suami aku pegang sendiri untuk dia juga, tabungan dia pribadi dia atur sendiri, aku udah nggak pusing lagi gitu ya. Pokoknya ini yang aku kelola itu hanya uang kebutuhan rumah tangga kami aja. Jadi di sini aku juga bakal hitung itu pengeluaran pasti aku untuk bulan Juli ya. Jadi ini yang bulan Juli aku udah tahu berapa pengeluaran pastinya, dan di sini aku akan hitung dulu. Jadi teman-teman jangan tanya lagi aku sedekah atau enggak, aku apa atau enggak, itu beda ya. Kita punya uang yang enggak kita rekam gitu. Cuman yang aku rekam ini adalah pendapatan pasti dan pengeluaran pasti kami aja, kayak gitu ya. Dan itu hanya kebutuhan aku dan anak aku. Kalau untuk kebutuhan suami itu kayak dia mikir sendiri loh, aku udah gak pusing lagi soal itu ya teman-teman. Jadi jangan tanya nanti uang rokok suami, uang bensin, itu udah gak urusan aku lagi ya teman-teman. Jadi seperti ini cara aku mengelola keuangan aku. Semoga ini bisa menginspirasi kalian ya. Jangan diambil dari nominal besarnya atau kecilnya, jangan, tapi sesuaikan dengan kondisi keuangan kita masing-masing. Jadi di sini untuk total pengeluaran pasti aku ada Rp2.978.494. Jadi pengeluaran pasti aku tuh lumayan gede ya guys, sampai 3 jutaan kayak gini. Itulah pengeluaran yang udah pasti aku keluarkan tiap bulannya, kecuali SP letter ya. SP letter itu kemarin kalau nggak ada sih sebenarnya 275an gitu ya kalau SP letter. Jadi aku masukin ke situ aja. Oke, gimana nih keadaan keuangan kalian? Oke ya, semoga aja baik-baik aja. Jadi di sini aku akan keluarkan dulu uang receh yang ada di dompet aku. Nah uang receh ini aku nggak masukin ke catatan ya. Jadi misalnya belanja aku tuh 9.500, aku genapin aja kayak 10.000 kayak gitu, tapi sebenarnya recehannya aku simpan kayak gitu loh ya. Jadi ini uang 1.000, recehan 1.000-nya aku pisahkan. Ini khusus 1.000, uang logam 1.000 aku pisahkan. Jadi aku udah berhasil ngumpulin sebanyak ini. Maksudnya sedikit ini ya teman-teman, karena ini nggak banyak juga menurut aku. Nah untuk ini yang uang di bawah 500 rupiah, nah yang random aku masukin ke sini ya. Nah yang ini udah hampir setengah nih. Aku harap ini uangnya bisa nanti bantu-bantu aku beli logam mulia ya teman-teman, karena aku juga pengen punya investasi emas kayak gitu. Oke, jadi di sini aku kelelahan beb, aku mau minum dulu ya, aku butuh nutrisi biar aku lebih semangat lagi nih ngelanjutin kerjaan aku. Oke, di sini kita mulai lagi ya.
Di sini aku mau tunjukin ke kalian. Ini aku beli kemarin, aku susah banget nyarinya. Aku kira ini namanya sekat uang atau apa gitu. Aku nyari-nyari di Shopee tuh nggak ketemu gitu kan. Tapi ternyata aku baru ketemu, namanya bukan sekat uang atau pembatas uang atau tempat uang, bukan, tapi ini tuh namanya itu kayak tempat kosmetik kayak gitu teman-teman. Jadi aku ribet kemarin nyarinya, dan ini aku rekomen banget sih buat kalian yang mau. Kalian bisa beli juga. Ini dari akrilik, dan ini tuh packagingnya bagus banget. Pokoknya kalau kalian mau, aku nanti bakalan sematkan di deskripsi box. Kalian bisa klik linknya di situ ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku mau jelasin pengeluaran aku nih seperti ini ya. Dan ini aku taruh sisa yang bulan Juni di sini kayak gitu. Buat kalian yang nggak ngerti atau nggak paham dengan cara budgeting aku, kalian bisa komen ya. Nanti aku bakalan balas dan aku bakalan cek lagi, dan aku bisa pelajari untuk kedepannya tuh bagusnya bagaimana kayak gitu. Karena aku butuh banget support dari kalian, dan aku butuh banget koreksi dari kalian tentang video aku, yang mana yang kurang jelas. Aku nanti bakal perbaikin untuk kedepannya. Oke, jadi begini ya cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku, dan semoga kalian suka, semoga kalian bisa menginspirasi kalian. Oke, sekian dulu ya, see you guys.